Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Iwit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Kak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kakak karena telah meluangkan waktunya untuk saya wawancara mengenai gegar budaya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nisa Puspa Kirana dari Program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi IPB Angkatan 57. Sebelum kita mulai wawancara, apakah boleh saya meminta Kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak? Ya, boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Widyawati Apriani, kakak Departemen Budaya Perairan, Angkatan 55, IPB University. Kakak asalnya dari Riau. Oke, Ya, gitu. sukunya suku apakah nih? Kakak Melayu. Oke, Melayu. Oke, Kak. Langsung pertanyaan pertama ya, Kak. Iya, boleh. Kapan pertama kali Kakak datang ke Bogor, Kak? Pertama kali aku ke Bogor itu sekitar bulan Agustus tahun 2018. Oh, berarti udah lama ya, Kak, ya? Itu berarti waktu pertama kali kuliah ya, Kak? Atau gimana? Iya, pertama kali kuliah masuk semester 1, dipanggil untuk daftar ulang lagi kan di Bogor. Oke, Kak. Apa sejak saat itu Kakak sudah memiliki relasi di Bogor, Kak? Belum ada sih, soalnya kakak bisa dibilang anak rumahan, terus tiba-tiba daftar untuk kuliah dan keterimanya di Bogor. Kan kakak asalnya dari Riau ya, Iya. beda pulau nih, dari Sumatera ke Jawa. Nah, itu belum kenal siapa-siapa. Baru ada kenalan pas di asrama. Jadi di IPB itu 1 tahun pertamanya itu wajib asrama. Nah, baru dapat kenalan di asrama itu. Oh, berarti waktu pertama kali mah belum ada ya, Kak, yang dari Bogor ya? Iya, belum ada. Ada sih, kemarin itu kakak kan beasiswa ya, beasiswa utusan daerah. Tapi ya belum kenal juga sama orang-orangnya, beda daerah dari kakak, beda kabupaten, sama kabupaten tapi beda kecamatan gitu. Oh iya, Kak. Lalu untuk ini, Kak, saat datang ke Bogor itu, kira-kira ada hal yang Kakak merasa sedikit gelisah atau cemas mungkin, Kak, karena mungkin ada perbedaan bahasa, kemudian kebudayaan gitu, Kak? Kakak merasa seperti itu nggak, gelisah mungkin? Gelisah sih enggak, cuma rada susah menyesuaikan diri gitu. Soalnya orang-orangnya pada beda kan, kebudayaannya. Apalagi di sini tuh kayak makanannya tuh awalnya paling beda banget. Makanannya pedes gitu. Kalau di sini manis-manis, ya Oh gitu. gitu. Oh beda banget berarti makanannya ya? Oh, beda banget makanannya, manis-manis. Nyesuaiin tuh kakak hampir 2 bulan apa 3 bulan gitu, masih mencoba menyesuaikan diri untuk makanan. Tapi Kakak ini tipenya suka pedas atau enggak nih? Suka pedes, cuma nggak bisa juga kalau makannya terlalu pedes. Biasalah perut ya. Oke, Kak. Berarti waktu itu Kakak tinggal di Bogor udah berapa lama, Kak? Sampai sebelum pandemi nih? Sebelum pulang ke Riau? Hmm, kakak tuh dari 2018 sampai 2000, pandemi itu 2020 ya. Iya, 2020. Nah, kayaknya sekitar 2 tahun tuh kakak menetap di Bogor, cuma libur semester 1 kali kakak pulang. Oh, oke oke. Waktu saat pertama kali datang ke Bogor kan kayak langsung asrama gitu ya, Kak? Asrama terus ngekos. Kakak ini butuh waktu berapa lama nih, Kak, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang ada di Bogor? Kalau dari segi pertemanan, nggak terlalu lama sih, karena emang asrama ya, dan program-program asrama tuh banyak banget yang bikin kita tuh bisa lebih dekat sama yang lain. Kalau untuk ya benar, kalau kakak tuh makanan sih yang paling susah banget untuk beradaptasi. Itu tuh hampir kakak tuh punya masalah pencernaan awal-awal di Bogor sampai masuk poliklinik IPB Ya Allah, karena sakit perut, gak bisa makan makan pedes banget mulu itu. ya?
karena nggak bisa makan kayak makanan tuh nggak bisa masuk lagi ke tenggorokan, kayak enek gitu makanan di sini. Karena nggak terbiasa sih, gitu. Oke, Kak, lalu ini, Kak, apakah Kakak menemukan perbedaan yang mencolok dari daerah Kakak dengan di Bogor, mungkin dalam hal norma, kemudian bahasa ataupun perilaku sehari-hari? Bahasa sih kelihatan banget ya bedanya, soalnya Kakak Melayu, kalau di Bogor Sunda. Kalau Kakak itu di Melayu, di Riau itu ada 2 bahasa, kayak dialeknya tuh ada yang O sama dialeknya E. Kakak tuh di bagian dialeknya O, kayak kalau ngomong tuh, "Nah kemana sama siapa?" Nah kayak gitu. Nah kalau di Sunda tuh Kakak nggak ngerti juga sih gimana, susah. Kakak udah nyoba belajar, tapi ya gitu masih susah juga. Paling Iya, taunya punten, nuhun. berarti ngomongnya pakai bahasa Indonesia, Kak, ya? Kalau Iya, Kakak pakai bahasa Indonesia. Susah sih, awal pertama Kakak juga masih pakai bahasa Melayu di sini. Terus teman Kakak pada ketawa-ketawa kan, karena aneh gitu kan dengernya. Tapi mereka masih ngerti, soalnya bahasa Indonesia kan juga dari bahasa Melayu. Oke, Kak. Lalu ini, Kak, apa hal yang paling membuat Kakak susah mengalami penyesuaian saat di Bogor, Kak? Ya itu tadi, makanan. Nah, itu tuh emang masalah terbesar yang bikin sakit, terus kayak jadi pengen, "Aduh pengen pulang, pengen ngerasain masakan di rumah," gitu. Berarti makanan doang ya, Kak, ya? Jadi solusinya kemarin tuh Kakak jadinya ini, numpang, apa namanya, dapur di asrama untuk masak sendiri. Jadi masak sendiri, jadi gak beli makanannya? Iya, kadang-kadang Kakak masak sendiri kalau ada waktu luang. Tapi kalau untuk bahan-bahannya sama, Kak? Bahan-bahan masakannya? Jadi semenjak sekarang nih ya, setelah pandemi kan Kakak di asrama juga nih. Terus ada piket masak gitu, baru tahu nih masakan cara-cara masakan orang di sini. Eee, Rada beda sih, soalnya kalau di tempat Kakak itu masakan jarang banget dikasih gula. Kalau di sini tuh dikasih gula. Oh, iya. Nah, itu satu tuh. Terus kalau di tempat Kakak tuh banyakan makanannya tuh pakai santan. Oh. Kalau ini pakai air air doang ya, nggak pakai santan gitu. Nah, juga pakai rempah-rempah kalau di tempat Kakak. Jadi kayak Oh. ada rasanya itu, gitu. Kalau ini kayak hambar, manis, ya gitu deh. Tapi udah terbiasa sih, tetap udah masuk aja makannya. Hmm. Berarti, yang mengalami apa ya, maksudnya hal yang paling membuat Kakak susah untuk menyesuaikan diri, berarti cuman makanan ya, Kak? Iya, makanan kalau tentang, eee, budaya atau apa-apa kayaknya masih sama aja caranya. Oke, Kak. Apakah saat ini Kakak merasa, Bogor itu sudah seperti kampung halaman Kakak sendiri atau daerah Kakak sendiri gitu, Kak? Misalnya kayak bahasa orang-orangnya, terus mungkin makanannya, terus apalagi ya kekerabatan. Jadi kayak Kakak tuh udah merasa Bogor tuh udah, "Ih, ini kayak kampung halaman aku di Riau," jadi udah biasa aja gitu kalau ke Bogor. Gimana, Kak? Iya sih kalau untuk saat ini karena udah 3 tahun ya di Bogor, udah tahu suasananya, orang-orangnya, udah banyak kenal juga, jadi udah kayak merasa ini rumah sendiri juga gitu. Dan udah terbiasa juga sama makanan di sini, udah bisa gitu. Oke, berarti berarti udah biasa nih sama makanannya, maksudnya jarang sakit juga kalau makan makanan khas Bogor gitu, Kak? Udah udah terbiasa, udah dilatih setiap berapa tahun tuh. Oke, Kak, baik, Kak, mungkin cukup sekian wawancara pada malam hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Widya untuk, meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Semoga informasi yang Kakak sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman. Selamat malam, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sama-sama. Selamat malam, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Boleh, boleh, boleh. Baik, baik. Sehat, baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak telah meluangkan waktunya untuk saya wawancara mengenai gegar budaya. Sebelumnya izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Perkenalkan, nama saya Anissa Puspakirana dari Program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi IPB Angkatan 57. Sebelum dimulai wawancara, bolehkah saya meminta Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak? Boleh. Nama saya Adelino Rojario. Baik. Saya mahasiswa pasca sarjana Prodi Silvikultur Tropika angkatan 2019-2020, tapi yang masuk genap angkatan yang masuk 2020 Baik, Bapak dari ini Timor Timor Leste. ya? Ya, oke. Ya. Oke, Pak. Bapak sejak kapan ya pertama kali datang ke Indonesia? Saya datang ke Indonesia itu kan dulu Timor Leste gabung dengan Indonesia. Ya. Dari sebelum 99 itu Timor Leste gabung dengan Indonesia. Tapi saya dulu pertama kali ke Pulau Jawa itu 1996. Oh, berarti sudah lama ya, Pak ya? Ya, jadi 91 sudah pernah ke Jakarta, tapi 96 baru tinggal di Jawa agak lama. Oh, berarti Bapak ini sudah Untuk tinggal di di Indonesia? Bogornya itu baru 2002. Oh, berarti Bapak di Indonesia dari tahun 2002 ya, Pak? Dulu datang sekolah. Oh, oke. Tidak, saya itu dari yang di Bogor itu baru ini 2000 tahun 2000 kemarin bulan Januari. Tahun 2000. Tapi ya tahun 2020. Oh, oke. Tahun 2020 saya di Bogor. Tapi tahun 1995 saya sudah di Pulau Jawa. Oh, oke. Berarti Bapak tinggal di Indonesia sudah berapa lama, Pak? Kalau di Bogor baru 1 tahun lebih nih, 1 tahun 3 bulan. Oke, baik. Berarti lebih lama saat di Pulau Jawa itu sendiri apa ya? Kalau di Bogor, Kalau di Bogor 1 tahun. Sebelumnya kan Bapak pernah di Pulau Jawa ya, sebelum pindah ke ya Bogor. dulu di Jogja agak lama. Oh, di Jogja. Berarti lebih Ya dari 1 tahun ya, Pak? di Jogja karena. Baik. Kalau di Jogja itu saya hampir 6 tahun. Oke. Apakah saat pertama kali nih Bapak datang ke Indonesia, saat itu Bapak sudah memiliki relasi atau kerabat dari Indonesia, Pak? Yang tahun 2000 ini atau yang dulu? Yang dulu sama yang sekarang, Pak? Yang dulu sudah punya relasi. Oke. Saya punya bapak angkat dulu orang Indonesia. Oh, oke, Pak. Baik. Lalu Bapak ini butuh waktu berapa lama, Pak, untuk menyesuaikan diri di Indonesia pada saat pertama kali Bapak datang ke Indonesia? Kalau dulu itu tidak terlalu lama sebenarnya. Tidak terlalu lama karena banyak teman-teman yang kita berkumpul bersama-sama, jadi penyesuaian dirinya cepat. Oke, Pak. Begitu. 1 bulan ada nggak, Pak, kira-kira? 1 bulan? Atau mungkin kurang nih? Dulu ya? Iya. Waktu itu kan kita masih baru selesai SMA kan. Jadi datang pertama kali itu tahun 1996. Jadi ya sekitar 1 bulan begitu ya. Penyesuaian dirinya 1 bulan, tidak sampai, bahkan di orientasi kan sudah bersama-sama dan orientasi sudah punya teman banyak kan. Sudah bisa menyesuaikan diri di kos dan sebagainya. Berarti cukup cepat ya, Pak ya, masa penyesuaian dirinya? Ya. Oke, selama Bapak tinggal di Indonesia, Bapak menemukan tidak perbedaan yang paling mencolok mungkin dari budaya Indonesia atau norma yang berbeda dengan budaya di Timor Leste, Pak? Perbedaan yang paling mencolok gitu, Pak? Saya kira perbedaan itu sangat
dirasakan ya. Kalau Timor Leste itu kan karakternya hampir sama dengan NTT, Papua, Ambon itu hampir sama. Iya. Jadi untuk apa namanya dialeknya, kemudian cara menyampaikan ide apa orang sana kan kayaknya agak ceplas-ceplos begitu ya. Benar. Ceplas-ceplos itu ya Jawanya ceplas-ceplos ya, suaranya nyaring keras begitu. Tapi sebenarnya hatinya baik. Nah, bedanya di sini ya juga di sini orangnya sangat sopan-sopan, sopan santun, baik itu tutur kata, sikap dan sebagainya. Jadi itu perbedaannya. Mungkin karakter dari daerahnya ya. Kita daerah-daerah kering, mungkin begitu. Baik, Pak. Kalau untuk makanan ini, Pak, kira-kira perbedaannya apa aja sih, Pak, kalau untuk dari makanan tradisional itu sendiri? Kalau makanan tradisional itu saya kira tidak terlalu banyak beda, tapi di Timor Leste itu kan dulunya itu makanannya itu jagung ya. Tapi sekarang sudah mengarah semua ke beras, jadi makanan pokoknya hampir sama, Oh, sama dengan di sana dan di sini. Dan di khusus yang di Jawa Barat, ini kan juga sukanya pedas. Jadi Timor Leste juga sukanya pedas. Di Timor Leste sukanya pahit-pahit misalnya makanannya. Kalau di sini kan suka manis. Kalau di Jawa, di Jogja dulu itu kayak manis begitu. Jadi bener, ya Pak. perbedaan rasa lah. Ya, Jogja manis. Cukup penyesuaian. Berarti Bapak tidak butuh waktu lama ya, Pak, untuk menyesuaikan makanan antara di Timor Leste dengan di Indonesia karena hampir sama begitu ya, Pak? Tidak, tidak. Oke, baik, Pak. Kemudian apakah dari segi bahasa nih, Pak, apakah terdapat sedikit perbedaan dari bahasa Timor Leste dengan bahasa Indonesia, Pak? Iya, sangat beda. Kalau Timor Leste kan dulu masih gabung dengan Indonesia pakai bahasa Indonesia. Tapi sekarang pakainya bahasa Tetum. Jadi kadang-kadang dialeknya, terus kata-katanya banyak yang lupa begitu. Oh, jadi tapi bahasanya masih beda, jelas beda. Dari dialeknya juga Tapi beda bahasa ya, Pak, Indonesia ya? masih bisa. Oke, Pak. Ya. Kemudian untuk aturan, Pak, ada nggak sih, Pak, menurut Bapak aturan di Indonesia itu yang menurut Bapak itu ketika datang ke Indonesia, Bapak merasa sedikit kaget mungkin atau baru mendengar ini aturan seperti apa gitu, Pak? Jadi baru pertama kali mendengar aturan di Indonesia yang belum Bapak dengar sebelumnya ketika di Timor Leste. Saya rasa semua itu kan ada aturan ya, di Timor Leste juga ada aturan, di Indonesia juga aturan. Tapi ya kita yang harus menyesuaikan diri dengan aturan itu begitu. Oke, baik, Pak. Begitu. Baik, Aturan Bapak. kan kesepakatan itu. Kalau Iya. sudah sepakat tidak masalah. Berarti tidak jauh beda ya, Pak, dengan aturan di Timor Leste? Dalam konteks apa dulu aturannya? Kalau undang-undangnya atau apanya? Kalau undang-undangnya Mungkin beda sekali. mungkin Beda. dalam berbicara, kemudian berpakaian, seperti itu, Pak? Oh, ya itu yang berbicara kalau Timor Leste itu memang nadanya keras-keras, tapi sebenarnya hatinya baik. Itu mendidik anak-anak juga itu nadanya keras-keras, memang agak keras. Tapi kalau pakaian juga ya, pakaian ya di sana ya karena mungkin daerah panas dan sebagainya, jadi agak ini. Tapi kalau di sini kan sopan-sopan, ngomong juga baik, ya, lemah lembut. Jadi Iya. kalau di sana anak-anak kalau dididik dengan lemah lembut ya tidak akan dengar itu. Jadi ya seperti itu. Oke, baik, Bapak. Baik, Pak, mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Semoga informasi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi saya dan teman-teman saya. Selamat malam, Pak. Semoga sehat selalu, Ya, Pak. terima kasih. Oke, Pak. Boleh